Terjadi. Tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Semua dosa manusia sudah ditebus oleh Yesus. Ada seorang saudara kita bertanya demikian, tanpa ada yang membunuh dan dibunuh, dosa Anda tidak ada yang menebus. Apakah yang menyiksa dan membunuh Yesus dosanya juga ditebus dan langsung masuk surga? Terdasar dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, setiap orang yang berdosa akan mati akibat dosanya, menanggung kutuk dari hukum Taurat. Hukum Taurat membuat manusia mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Yang kedua, Yesus sudah sediakan cara supaya manusia mendapatkan penebusan. Yesus telah menanggung semua dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara kita seringkali berasumsi, Yesus mati terkutuk. Orang yang mati terkutuk itu orang yang hidup dalam dosa, tidak setia kepada hukum Taurat. Yesus tidak ada dosanya dan tidak pernah berbuat dosa. Yesus menjadi kutuk dengan jalan menggantikan posisi manusia. Jadi jelas, Yesus menebus kutuk. Yang kudus bisa menebus orang berdosa. Orang berdosa tidak dapat menebus orang berdosa. Yesus menjadi anak domba Allah. Ya, persembahan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Yang jadi masalah, percaya atau tidak. Jika saudara tidak percaya, penebusan dosa itu tidak ada gunanya. Artinya, saudara harus menanggung dosa-dosa saudara sendiri dan membawa dosa saudara ke hadapan takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10, Roma 14 ayat 12. Yang ketiga, sebaliknya jika saudara percaya, saudara harus menerima kasih karunia-Nya, pemberiannya di dalam Kristus Yesus dan mengakui semua dosa-dosa saudara, barulah penebusan itu berlaku dalam hidup saudara. Jika saudara tidak menerimanya, tidaklah mendapatkannya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang keempat, ini yang dimaksud penebusan. Di dalam Kristus ada penebusan, dan darah-Nya memberikan pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Yang kelima, saudara hanya bisa berasumsi, tanpa ada yang membunuh dan dibunuh, dosa Anda tidak ada yang menebus. Tuhan tahu apa yang dapat Dia perbuat, dan semua sudah direncanakan oleh-Nya. Dan apa yang terjadi di dunia ini adalah seizin Tuhan. Yesus harus mati dengan cara yang sangat keji dan mengerikan. Yesus mati disalibkan karena orang yang mati disalibkan dianggap orang yang dikutuk oleh Allah. Yang keenam, apakah yang menyiksa dan membunuh Yesus dosanya sudah ditebus? Judul konten sudah jelas, semua dosa-dosa manusia sudah ditanggung oleh-Nya. Yang jadi masalah, apakah mereka mau terima karya agung Tuhan melalui penebusan Yesus? Jika mereka tidak terima,
tidak ada surga buat mereka. Mereka akan mati di dalam dosa, dan orang yang mati dalam dosa tempatnya neraka. Yang ketujuh, seorang dari dua penjahat yang ada di kiri dan kanan Yesus percaya kepada Yesus, dan dia diselamatkan di akhir hidupnya. Semua dosa-dosanya tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan, sudah diampuni. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Percayalah hanya kepada Yesus, saudara mendapatkan penebusan, pengampunan dosa, dan saudara akan diselamatkan. Inilah jalan menuju kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati.